Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini kita akan mengawali pembelajaran dengan membaca doa. Mari kita sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yaitu yang pertama hijrah ke Habsy, yang kedua hijrah Habsy, yang kedua yaitu misi ke Taif, pemboikotan kepada Bani Hashim, peristiwa Isra Mi'raj dan perjanjian Aqabah. Nah, yang terakhir, kemarin pertemuan terakhir kita membahas tentang misi ke Taif, yang dimana dakwahnya ini, dakwah Rasulullah itu ditolak secara mentah-mentah oleh masyarakat atau penduduk Taif. Sekarang kita akan mempelajari tentang pemboikotan kepada Bani Hashim. Nah, di sini Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham." Allah mengabulkan doa tersebut. Dan masuknya Islam Umar bin Khattab, dengan Islamnya Umar ditambah lagi masuk Islamnya paman Rasulullah, yaitu Hamzah, yang merupakan tokoh besar di kalangan suku Quraisy. Posisi umat Islam semakin kuat, dan suku Quraisy ini atau kaum Quraisy mencari cara baru untuk melumpuhkan kekuatan kaum muslimin yang bersandar pada perlindungan Bani Hashim. Dengan cara apa kaum Quraisy ini melumpuhkan kekuatan kaum muslimin? Yaitu dengan cara pemboikotan atau dengan istilah embargo, yaitu dengan memutuskan segala bentuk hubungan terhadap Bani Hashim, baik politik, ekonomi, dan sosial. Isinya yaitu tidak diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim dan kaum muslimin. Yang kedua, tidak berbicara dengan Bani Hashim dan kaum muslimin. Yang ketiga, tidak menikahi dan dinikahi oleh kaum muslimin. Piagam ini dibuat dan ditandatangani dan disimpan di Ka'bah. Dengan adanya perjanjian atau piagam ini mengakibatkan kaum muslimin yang sangat menderita tiada bandingnya. Pemboikotan ini dimulai pada tahun 7 kenabian dan diakhiri pada 10 tahun ke-10 kenabian. Berakhirnya piagam ini karena perjanjian ini hancur dimakan oleh rayap, dan para pemimpin kaum Quraisy menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sungguh keterlaluan. Selanjutnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Tahun ke-10 adalah tahun yang sangat berat bagi Rasulullah, di mana beliau menerima berbagai cobaan, baru saja menghela nafas lega karena pemboikotan kafir Quraisy yang sudah lepas. Ditambah lagi tak beberapa lama kedua orang yang dicintainya meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, dan disitulah beliau sangat berat membawa amanah untuk menyiarkan agama Islam. Dan di saat itu pula Allah menjawab pertanyaan apa yang dirasakan oleh Rasulullah dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yang dimana Rasul dan Nabi yang lain itu tidak pernah menerima peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj. Apa arti dari Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu? Isra secara bahasa berasal dari kata saro, yang bermakna perjalanan di malam hari. Secara istilah adalah perjalanan bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Sedangkan Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Sedangkan secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Setelah dari peristiwa tersebut,
Rasulullah menceritakan kepada masyarakat Mekah bagaimana perjalanan beliau ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa dalam suatu malam. Masyarakat Mekah ini tidak mempercayainya, malah dianggap gila. Tidak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilakukan dalam suatu malam. Akan tetapi Abu Bakar membenarkan adanya peristiwa tersebut. Asalnya adalah perjanjian Aqabah, di mana pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yathrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nah, di sini Nabi menyampaikan dakwahnya. Nah, dakwahnya itu diterima dengan sangat baik oleh penduduk Yathrib. Nah, di sini penduduk Yathrib menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah yang pertama. Adapun isi baiat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang selanjutnya, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Nah, yang terakhir, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, setelah tahun ke-12 kenabian, mereka menyatakan keislamannya. Maka pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan 622 Masehi, jamaah Yathrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan di sini penduduk Yathrib menyampaikan sebuah pesan kepada Nabi Muhammad. Apa pesan tersebut? Pesan tersebut adalah mereka meminta agar Nabi Muhammad datang ke kotanya untuk menerangkan menerangkan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Dan di sini untuk memperkuat kesepakatan tersebut dilakukanlah perjanjian Aqabah yang kedua di Bukit Aqabah, kota Mekah. Yang isinya yang pertama adalah penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua, penduduk Yathrib ikut berjuang dan membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yathrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Nah, setelah pelaksanaan pembaikatan tadi, Nabi Muhammad meminta 12 pemimpin sebagai nakib kepada kaum mereka. Komposisi 12 itu terdiri dari 9 kabilah Khazraj dan 3 dari kabilah Aus. Dan di samping ini di samping sini apa sini ya? Nah, sini. Nah, di samping tersebut ada sudah terpampang nyata beberapa nama dari kabilah Khazraj dan 3 kabilah dari Aus. Nah, soalnya ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yathrib sebagai tempat hijrah untuk umat Islam. Nah, faktor-faktornya antara lain. Yang pertama, Yathrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek dari nabi, yaitu Abdul Muthalib, yang beristrikan orang Yathrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan pula di sana. Nah, yang ketiga, penduduk Yathrib sudah dikenal baik karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya. Yang keempat,
bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mengawali pembelajaran dengan membaca doa. Mari kita sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama hijrah ke Habsy, yang kedua hijrah Habsy, yang kedua yaitu misi ke Taif, pemboikotan kepada Bani Hashim, peristiwa Isra Mi'raj dan perjanjian Aqabah. Nah, yang terakhir, kemarin pertemuan terakhir kita membahas tentang misi ke Taif, yang dimana dakwahnya ini, dakwah Rasulullah itu ditolak secara mentah-mentah oleh masyarakat atau penduduk Taif. Sekarang kita akan mempelajari tentang pemboikotan kepada Bani Hashim. Nah, di sini Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hisham." Allah mengabulkan doa tersebut. Dengan masuknya Islam Umar bin Khattab, dengan Islamnya Umar ditambah lagi masuk Islamnya paman Rasulullah, yaitu Hamzah, yang merupakan tokoh besar di kalangan suku Quraisy. Posisi umat Islam semakin kuat, dan suku Quraisy ini atau kaum Quraisy mencari cara baru untuk melumpuhkan kekuatan kaum muslimin yang bersandar pada perlindungan Bani Hashim. Dengan cara apa kaum Quraisy ini melumpuhkan kekuatan kaum muslimin? Yaitu dengan cara pemboikotan atau dengan istilah embargo, yaitu dengan memutuskan segala bentuk hubungan terhadap Bani Hashim, baik politik, ekonomi, dan sosial. Nah, isinya yaitu tidak diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim dan kaum muslimin. Yang kedua, tidak berbicara dengan Bani Hashim dan kaum muslimin. Yang ketiga, tidak menikahi dan dinikahi oleh kaum muslimin. Nah, piagam ini dibuat dan ditandatangani dan disimpan di Ka'bah. Nah, dengan adanya perjanjian atau piagam ini mengakibatkan kaum muslimin yang sangat menderita tiada bandingnya. Nah, pemboikotan ini dimulai pada tahun 7 kenabian dan diakhiri pada 10 tahun ke-10 kenabian. Nah, berakhirnya piagam ini karena perjanjian ini hancur dimakan oleh rayap, dan para pemimpin kaum Quraisy menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sungguh keterlaluan. Nah, selanjutnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, tahun ke-10 adalah tahun yang sangat berat bagi Rasulullah, di mana beliau menerima berbagai cobaan, baru saja menghela nafas lega karena pemboikotan kafir Quraisy yang sudah lepas. Ditambah lagi tak beberapa lama kedua orang yang dicintainya meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Nah, disitulah sangat berat beliau sangat berat membawa amanah untuk menyiarkan agama Islam. Dan di saat itu pula Allah menjawab pertanyaan apa yang dirasakan oleh Rasulullah dengan sesuatu yang sangat luar biasa, yang dimana Rasul dan Nabi yang lain itu tidak pernah menerima peristiwa tersebut. Nah, peristiwa tersebut yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj. Apa arti dari Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu? Nah, Isra secara bahasa berasal dari kata saro yang bermakna perjalanan di malam hari. Secara istilah adalah perjalanan bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Sedangkan Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Nah, sedangkan secara istilah Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi untuk naik dari bumi menuju ke atas langit.
setelah dari peristiwa tersebut, Rasulullah menceritakan kepada masyarakat Mekah bagaimana perjalanan beliau ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa dalam suatu malam. Masyarakat Mekah ini tidak mempercayainya, malah dianggap gila. Tidak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilakukan dalam suatu malam. Akan tetapi Abu Bakar membenarkan adanya peristiwa tersebut. Asalnya adalah perjanjian Aqabah, di mana pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yathrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nah, di sini Nabi menyampaikan dakwahnya, dan dakwahnya itu diterima dengan sangat baik oleh penduduk Yathrib. Nah, di sini penduduk Yathrib menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah yang pertama. Adapun isi baiat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang selanjutnya, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Nah, yang terakhir, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, setelah tahun ke-12 kenabian, mereka menyatakan keislamannya. Maka pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan 622 Masehi, jamaah Yathrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan di sini penduduk Yathrib menyampaikan sebuah pesan kepada Nabi Muhammad. Apa pesan tersebut? Pesan tersebut adalah mereka meminta agar Nabi Muhammad datang ke kotanya untuk menerangkan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Dan di sini untuk memperkuat kesepakatan tersebut dilakukanlah perjanjian Aqabah yang kedua di Bukit Aqabah, kota Mekah. Yang isinya yang pertama adalah penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua, penduduk Yathrib ikut berjuang dan membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yathrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Nah, setelah pelaksanaan pembaikatan tadi, Nabi Muhammad meminta 12 pemimpin sebagai nakib kepada kaum mereka. Komposisi 12 itu terdiri dari 9 kabilah Khazraj dan 3 dari kabilah Aus. Dan di samping ini di samping tersebut di samping sini apa sini ya? Nah, sini. Nah, di samping tersebut ada sudah terpampang nyata beberapa nama dari kabilah Khazraj dan 3 kabilah dari Aus. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yathrib sebagai tempat hijrah untuk umat Islam. Nah, faktor-faktornya antara lain. Yang pertama, Yathrib adalah tempat yang paling dekat. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek dari nabi, yaitu Abdul Muthalib, yang beristrikan orang Yathrib. Di samping itu, ayahnya dimakamkan pula di sana. Nah, yang ketiga, penduduk Yathrib sudah dikenal baik karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya.
Yang keempat, bagi diri Nabi sendiri hijrah merupakan yang keempat, bagi diri Nabi sendiri hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tadi masih ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Untuk tugas selanjutnya atau tugas minggu depan yaitu merangkum apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan minggu depan kita akan lanjutkan penjelasan yaitu tentang hambatan pada dakwah Rasulullah, misi dakwah Rasulullah dan meneladani perjuangan Rasulullah. Sekian dari pembelajaran hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, ada salah pengertian atau salah maksud, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.